Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Diska, NIM 1923481 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dokumentasi informasi Minangkabau dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa Esos M.Hum. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek keminangkabauan, di mana aspek yang pertama yaitu sejarah. Nama Minangkabau berasal dari dua suku kata yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda khas Minang yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Dalam sebuah legenda yang beredar, kisahnya berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Raja Adityawarman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau milik pasukan kerajaan Majapahit. Setelah disetujui oleh kedua belah pihak, maka dilakukanlah peristiwa adu kerbau tersebut. Pada waktu itu, pasukan Majapahit membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar yang dipisahkan dari induknya. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Hasilnya, maka anak kerbau tersebut dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Dari peristiwa tersebut, nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal. Selanjutnya yaitu adat istiadat. Semenjak zaman kerajaan Pagaruyung, ada 3 sistem adat yang dianut oleh suku Minangkabau, yaitu yang pertama, sistem kelarasan Kotopiliang, di mana sistem adat ini merupakan gagasan yang diwariskan oleh Datuk Katumenggungan. Yang kedua yaitu sistem kelarasan Bodi Caniago, di mana sistem adat ini merupakan gagasan yang diwariskan oleh Datuk Prapatian dan Sebatang. Selanjutnya sistem kelarasan Panjang. Sistem ini digagas oleh adik laki-laki dari Datuk Katumenggungan dan Datuk Prapatian dan Sebatang yang bernama Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo nan Bamego-mego. Selanjutnya yaitu aspek budaya. Suku Minang yang berasal dari Sumatera Barat ini memiliki budaya yang unik. Sejak abad ke-14, masyarakat Minang banyak merantau ke pesisir timur Sumatera hingga Negeri Sembilan, Malaysia. Hal ini yang menjadikan masyarakat Minang terkenal dengan budaya rantau. Selain itu, orang Minang terkenal dengan kesuksesan bisnis kuliner pedas dan adat istiadat yang kental. Selanjutnya sistem kepercayaan. Sebagian besar masyarakat Minangkabau beragama Islam, di mana masyarakat desa masih percaya dengan hantu seperti kuntilanak, perempuan menghirup ubun-ubun bayi dari jauh, dan menggasing atau santet, yaitu menghantarkan racun melalui udara. Upacara-upacara adat di Minangkabau meliputi upacara Tabui, yang merupakan upacara peringatan kematian Hasan dan Husein di Padang Kabela. Selanjutnya upacara Kitan dan Katam berhubungan dengan lingkaran hidup manusia seperti upacara turun mandi atau turun tanah, yaitu upacara bayi menyentuh tanah pertama kali. Selanjutnya upacara keka atau upacara memotong rambut bayi pertama kali. Selanjutnya upacara selamatan orang meninggal pada hari ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Selanjutnya yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau adalah menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu, di mana kesejahteraan seorang anak menjadi tanggung jawab besar keluarga besar ibu yang dipimpin oleh mama atau saudara laki-laki ibu.
Pada sistem kekerabatan ini mengatur sistem kekerabatan melalui keturunan ibu, di mana anak mengambil suku dari ibu dan mempunyai arti bahwa penerusan harta warisan di mana anak akan memperoleh garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, satu rumah gadang dihuni oleh satu keluarga. Rumah gadang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah keturunan yang dinamakan saparui atau dari satu perut atau satali darah menurut garis keturunan ibu. Yang berhak untuk memanfaatkan harta milik suku. Harta milik bersama tersebut disebut harta pusaka tinggi. Harta yang tidak boleh dibagi dan dijual tetapi boleh dimanfaatkan. Sementara harta yang diperoleh oleh individu atau keluarga disebut harta pusaka rendah, di mana harta ini dapat diwariskan menurut hukum Islam. Selanjutnya yaitu bahasa. Mayoritas masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Minang. Bahasa Minangkabau ini berbeda-beda untuk sebuah maksud yang sama, meski masih dalam akar rumpun kata yang sama. Dialek bahasa Minangkabau sangat bervariasi, bahkan antar kampung yang dipisahkan oleh sungai sekalipun sudah mempunyai dialek yang berbeda-beda. Bahasa Minangkabau ini dikenal dengan bahasa ibu. Selanjutnya yaitu pemerintahan. Bentuk kepemimpinan masyarakat Minangkabau, di mana masyarakat Minangkabau menjadikan pemimpin tertinggi yaitu di tangan penghulu, bukannya raja. Sistem didasarkan pada sistem matrilineal pada tingkatan masing-masing. Dari perspektif adat Minangkabau, para pemimpin ialah orang-orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting, di mana artinya pemimpin dekat dengan kaum yang dipimpin, jarak antara pemimpin dan kaum tidaklah jauh. Kepemimpinan dalam Minangkabau mengutamakan kebajikan dan kebijakan ini bersumber kepada Kitabullah dan Sunnah, tanpa bertentangan dengan adat dan agama, tapi menyatukan dalam bentuk kepemimpinan yang telah mengakar pada kondisi masyarakat Nusantara. Bagi masyarakat Minang dalam melaksanakan kepemimpinan memakai adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, dan dapat disimpulkan lagi dengan kalimat syarak magato adat memakai, yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan dan mengatur, sedangkan adat melaksanakannya. Dalam arti yang sesungguhnya bahwa Islam di Minangkabau diamalkan dengan gaya adat Minang, dan serta jelas adat Minang dilaksanakan menurut ajaran Islam dengan landasan dan acuan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang intinya bahwa adat Minangkabau itu adalah agama Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.